Lugatan tolabus suhbah itu nyuprih belanjurke. Nyuprih belanjurke itu bahasa Indonesianya apa ya? Belanjurke melangsungkan lah, melangsungkan. Nah, secara istilah ayyastashiba fi hukmi syai'i al-asli inda adami dalil syar'i, yaitu melangsungkan suatu hukum asal ketika tidak ada dalil syara gitu. Semisal kalau kamu mamang, tadi aku udah wudu apa belum ya? Tadi aku udah wudu apa belum ya? Nah, nanti dikembalikan kepada hukum asalnya. Al-aslu al-adam. Karena asalnya itu adalah adam, berarti ya belum wudu gitu. Kalau lo mamang kayak gitu. Itu adalah istishabul asli namanya. Istilah istishabul asli. Kayak lagi al-aslu mudiyuhu ala syihah. Contoh kasusnya adalah ketika lo sholat, terus udah selesai sholatnya, terus abis sholat kamu ragu-ragu, tadi aku udah ruku apa belum ya? Aku udah ruku apa belum ya? Terus itu nanti hukumnya kan dikembalikan kepada hukum aslu. Al-aslu mudiyuhu ala syihah. Jadi sesuatu yang udah terlewat itu ya anggap aja udah sah gitu. Ya gitu. Itu namanya adalah istishabul asli. Nah, istishab ini ulama Syafi'iyah itu menganggap ya muktabar. Istishab itu dimuktabar oleh ulama Syafi'iyah. Gitu. Terus paham nggih? Kurang. Enggak. Mu'tabar itu apa, Kang? Mu'tabar. Gimana? Mu'tabar itu gimana, Kang? Dipakai. Muktabar tuh dipakai. Oh, iya. Jadi gini, Pri. Istisab itu mengembalikan kepada hukum aslinya. Mengembalikan sesuatu kepada hukum aslinya. Semisal kamu kan tadi ragu-ragu, aku tadi udah wudu apa belum ya? Nah, hukum aslinya kan berarti kamu belum wudu gitu. Nah, gitu. Itu namanya adalah mengembalikan kepada hukum asli. Gitu. Oke. Gitu ya. Tanya. Misal aku kan setiap dari kamar mandiku rata-rata kan biasaanku wudu ya. Lah terus misal masih kuat pas biasanya dari kamar mandi kan lek mandiku mesti aku wudu ya. Rata-rata kebiasaanku itu wudu. Nah, misal masih kok jadi bahas lagi. Yang itu tadi kan ada hubungannya. Ya wes lanjut aja wes. Ya lanjut. Gimana? Tapi pada konsep itu. Ya wes. Ya. Masih banyak soalnya. Itu ya nanti bisa ditanyain di belakang lah kalau masalah fikih. Oke. Terus kita lanjut kepada pembahasan tartibul adillah. Tartibul adillah itu maksudnya adalah urut-urutan dalil. Yuqaddamu minal adillatil jali alal khafi. Jadi dalil-dalil yang udah jelas itu lebih didahulukan ketimbang dalil-dalil yang masih samar. Intinya kayak gitulah. Dalil-dalil yang jelas itu diunggulkan dibanding dalil-dalil yang masih samar. Misal kayak gini. Kan ada kias jali sama kias khafi. Ingat ya. Itu itibar yang lain, tapi itu nggak perlu dibahas karena itu terlalu dalam. Karena itu nanti hubungannya dengan istihsan. Istihsan itu nggak ada muktabarnya di mazhab Syafi'i. Gitu. Kias jali itu adalah kias yang mansusoh. Kias mansusoh itu kias yang ilatnya itu udah ditetapkan dalam nas tersebut. Semisal ya ini misal. Kanjeng Nabi ngomong Homer itu haram karena Homer itu memabukkan. Nah, ketika ngomong kayak gitu, itu berarti ilatnya itu mansusoh. Ilatnya itu udah ditetapkan dengan nas sendiri. Jadi nggak digali oleh ulama. Itu namanya adalah kias jali. Nah, kalau kias khafi adalah kias yang ilatnya itu mustambatoh, masih digali. Gitu.
Misal kayak tadi ya, Homer itu haram. Cuman ngomong kayak gitu doang. Nggak disebutin alasan kenapa haramnya itu kenapa. Itu berarti nanti ulama menggali suatu ilat agar perkara-perkara lain itu bisa disamain gitu. Itu namanya adalah qiyas khafi. Jadi grade-nya suatu dalil adalah antara jali sama khafi itu lebih diunggulkan jali ketimbang yang khafi gitu. Paham nggih? Terus yang kedua adalah yuqaddamu minal adillati mufidul ilmi ala mufidul dhanni. Jadi maksudnya adalah mufidul ilmi itu udah pasti gitu. Kalau mufidul dhan itu masih dhon ya. Semisal kayak mutawatir sama ahad. Jadi ketika ada dalil mutawatir sama dalil ahad, itu pasti lebih unggul yang mutawatir. Karena dalil mutawatir itu udah pasti bener gitu. Kalau yang ahad itu kan masih zon kan. Zon cuman zon yang kuat gitu kan. Nah, jadi gitu. Masih prasangka. Kalau mutawatir itu udah pasti bener. Makanya dalil yang mufidul ilmi sama mufidul zon itu lebih diunggulkan yang mufidul ilmi gitu. Wa yuqaddamu an-nutqu 'alal qiyasi. Nah, nutek ini maksudnya gini ya. Didahulukan antara mantek itu lebih unggul ketimbang mafhumnya gitu. Mafhumnya. Qiyas itu pemahaman saya adalah mafhum. Karena apa? Kayak tadi permasalahan takfif yang ngomong itu nggak boleh. Jadi mukul ya juga nggak boleh. Nah, itu dalilnya itu yang mantuk itu pasti lebih diunggulin dengan ketimbang yang mafhumnya atau yang kiasnya. Terus yang terakhir adalah wa yuqaddamu qiyasul jali alal qiyasil khafi. Ini qiyas jali tadi udah disinggung di awal dalam permasalahan jali dan khafi. Jadi qiyas yang jali itu lebih diunggulin ketimbang qiyas yang khafi. Nih, tak kasih tahu ya, kenapa istihsan itu tidak muktabar menurut qaulnya Syafi'i. Karena istihsan adalah menganggap unggul qiyas khafi dibanding qiyas jali karena adanya satu dalil. Itu. Istihsan itu kan definisinya kan tarjihu qiyasil khafi alal jali bidalilin gitu. Mentarjih atau mengunggulkan qiyas khafi atas qiyas yang jali karena adanya satu dalil. Dan itulah alasan kenapa Imam Syafi'i tidak menganggap adanya istihsan, tidak dipakai. Alasan kenapa Imam Syafi'i tidak memakai istihsan, karena gimana pun itu yang namanya kias jali itu pasti lebih unggul dibandingkan kias khafi gitu. Sementara istihsan itu mengunggulkan kias yang khafi gitu. Paham nggih? Kang, mau nanya boleh nggak? Dikit doang sih tadi. Nah, yang contohnya dari istihsan tuh apa ya Kang? Kalau nggak contohnya tadi ya yang ngulangin contohnya kias jali sama kopi tadi. Contohnya perlu dibahas gak sih ini? Ya kalau emang itu di belakang aja Kang. Nanti isi aja kalau nggak bisa. Di belakang ya. Oke siap. Itu permasalahan istihsan itu yang saya bahas sama siapa? Ustadz Andik. Bahas sama Ustadz. Ntar tak kirimin deh apa yang dijelasin sama Ustadz Andik. Makasih Kang, makasih. Lanjut. Terus permasalahan mufti dan mustafti. Nah ini udah masuk ke ranah ijtihad. Ini udah hampir selesai nih. Nah Mufti adalah orang yang mukhbir. Mukhbir itu memberikan suatu kabar dari hukum syara. Intinya dia itu yang jawab gitulah. Yang memberikan khabar tentang satu hukum syara. Nah, sedangkan mustafti adalah orang yang bertanya. Gitu. Bisa dikatain mustafti itu yang tanya, yang mufti itu yang jawab. Gitu. Satu hukum. Nah, ini adalah syarat-syaratnya fatwa. Paham nggih? Mufti mustafti. Kalau mufti itu orang yang mengeluarkan fatwa, kalau mustafti itu yang menanyakan fatwa. Gitu.
Syurutul fatwa, syarat-syarat untuk bisa mengeluarkan fatwa. Yang pertama, ayyakuna al-mufti arifan bil hukmi yakinan aw dhannan rajihan. Mufti itu harus benar-benar mengerti tentang hukum dengan yakin. Yakin itu 100% ya. Aw dhannan rajihan, atau dia dzan tapi dzan yang sangat-sangat kuat. 90% lah. Itu syarat fatwa. Gitu. Yang kedua adalah ayyatasawwara as-su'al tasawuran taman tamakkana minna lihukmin alaihi. Jadi dia itu harus tasawur soal. Jadi dia itu harus memahami benar-benar soalnya itu gimana, baru bisa ngejawab apa yang dia ditanyain gitu. Nah, gitu paham ya. Harus tasawur, yang pertama harus ngalim, yang kedua harus tasawur, yang ketiga itu hadiul bal. Dia itu hatinya itu normal. Apa ya hadiul bal ini apa ya terjemahnya? Pokoknya hatinya itu bagus lah. Terus lanjut ke pembahasan syurutul mufti. Nah, tadi kan syarat dalam mengeluarkan fatwanya. Kalau syurutul mufti adalah kriteria orangnya, gitu. Oke. Mufti di sini yang dimaksud adalah mujtahidul mutlak. Yang pertama, dia harus pinter tentang Quran dengan tafsirnya. Terus paham, ngerti hadis beserta dengan rawi-rawinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu harus paham fikih dalam furu' atau asalnya atau qaidahnya. Jadi furu', asal, qaidah itu dia harus paham semua. Kemarin kan aku udah urutin ya. Jadi ada usul fikih dulu, baru ada fikih, baru kemudian ada qaidul fikih. Terus yang ketiga adalah dia itu ngerti tentang madhab-madhab yang udah ditetapkan madhab dan ikhtilaf antara sahabat tabi'in dan umat-umat mujtahidin, imam-imam mujtahidin yang lain gitu. Terus yang ketiga dia harus pintar nahwu sharaf, balaghah, ilmu lughat dan ilmu sastra. Terus ngerti masalah-masalah yang disepakati dan masalah-masalah yang diikhtilafi. Itu tadi ada yang pertama adalah syarat dalam berfatwa, yang kedua syarat orang-orang yang bisa disebut mujtahid mutlak, yang terakhir adalah syarat-syarat orang yang bertanya. Yang pertama adalah ayyakuna min ahli taklid. Orang yang pertama yang bertanya itu harus ahli taklid. Maksudnya gimana? Taklid itu adalah qabulu qaulil qaili min ghairi dzikril hujjati. Dia tuh nerima apa yang dikatain orang yang berfatwa tanpa disebutkan dalilnya, tanpa dia itu ngerti dalilnya. Taklid kan adalah orang yang mengikuti pendapat seseorang dan dia itu nggak ngerti dalilnya, itu namanya adalah taklid. Nah, syarat-syarat mustafti atau orang yang bertanya itu adalah taklid. Dia itu nerima apa yang diomongin sama mufti tanpa ngerti apa itu dalilnya. Semisal dia ngerti kalau sholat itu wajib tapi dia nggak ngerti dalilnya mana, itu namanya adalah taklid gitu. Allah yakuna aliman mujtahidan kal mufti. Dia itu nggak boleh lebih alim. Dia itu nggak boleh alim seperti halnya mujtahid. Hukum taklid adalah diperbolehkan ketika darurah. Di qauli ta'ala fas'alu ahla dzikri. Jadi ketika nggak tahu maka tanya kepada orang yang ngerti. Jadi kalau dia itu ngerti ya dia ijtihad sendiri gitu. Ngerti ilmunya apa. Kan dalam fikih kan ijtihad kan termasuk wasailul wasail. Tapi saya nggak pengen bahas itu. Lanjut ke permasalahan ijtihad. Ijtihad secara lugat adalah badlul wus'i fima fihi kulfah.
mengerahkan semua tenaganya untuk intinya gini lah, ijtihad itu mengerahkan kemampuannya agar bisa memperoleh apa yang dia inginkan atau apa yang ia tuju. Contoh, dia ingin mengetahui apa hukumnya sholat. Nah, terus dia mengerahkan semua kemampuannya dalam mencari dalil, dalam mencari apa, dalam menetapkan itu tadi agar bisa mencapai yaitu keinginannya, yaitu apa hukum sholat gitu. Itu namanya adalah ijtihad. Terus ini marotibul mujtahid, urutan mujtahid. Yang pertama adalah mujtahidul mutlak. Mujtahidul mutlak adalah orang yang memiliki kamilul adillah, dalil-dalilnya itu sangat sempurna dalam ijtihad. Itu adalah mujtahid mutlak. Nah, jadi gini ya, saya ingin cerita sedikit mungkin tentang mujtahid. Jadi yang pertama kan, mujtahid yang pertama itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu karena letaknya itu jauh dari kota Madinah, kota Nabi, jadi dia itu mendapatkan hadis itu cuma sedikit gitu. Mendapatkan hadis-hadis yang muktabar atau yang dipakai itu cuma sedikit. Oleh karena itu, tapi beliau itu memiliki otak yang cerdas. Jadi beliau itu dengan hadis-hadis yang sedikit itu bisa mengambil hukum-hukum yang banyak gitu, bisa menetapkan banyak-banyak hukum gitu. Itu adalah mazhabnya Abu Hanifah. Kemudian yang kedua, Imam Malik. Mazhabnya ya Imam Malik itu beliau itu letaknya lebih dekat dari Madinah dan dia itu mendapatkan banyak hadis. Jadi dengan hadis itu dia langsung menetapkan hukum. Jadi banyak hadis juga bisa jadi banyak hukum gitu. Kalau itu Imam Malik. Nah, kalau Imam Syafi'i itu menggabungkan teori keduanya. Gitu. Antara Imam Abu Hanifah sama Imam Malik. Oleh karena itu, beliau itu mendapatkan gelar Nasirus Sunnah atau orang-orang orang yang menolong sunnahnya Nabi. Kemudian yang terakhir kan madhabnya Imam siapa? Yang terakhir itu siapa? Ahmad bin Hanbal. Lupa. Nah, Imam Abu Hambali itu banyak orang yang mengklaim bahwa beliau itu sebenarnya bukan termasuk mujtahid. Jadi termasuk salah satu syaratnya mujtahid itu dia itu harus bisa membuat kaidah usuliyah. Semisal kayak ini misal aja ya. Jadi mujtahid itu harus bisa membuat kaidah. Semisal kaidahnya Imam Syafi'i kan al-ibrah bi umumil ladillah bi khusus sabab, kayak gitulah, itu kaidah fikih, kaidah usul. Nah, sementara Imam Hambali itu sebenarnya dia itu bukan membuat kaidah baru, tapi dia itu lebih meneruskan qaul qadimnya Imam Syafi'i. Jadi kan Imam Syafi'i kan memiliki dua qaul qadim sama qaul jadid. Nah, Imam Hambali itu lebih meneruskan apa yang menjadi qaul qadimnya Imam Syafi'i. Oleh karena itu banyak ulama yang mengklaim bahwa beliau itu bukan termasuk mujtahid gitu. Nah, aslinya mazhabnya Imam Hambali itu udah kelar, maksudnya udah nggak ada pengikutnya. Jadi dulu itu udah mati gitu. Mazhabnya Imam Hambali itu udah mati. Nah, kemudian Imam Hambali kan udah meninggal. Terus gara-gara nggak ada yang mengikuti mazhabnya Imam Hambali, jadi beliau itu mazhabnya itu mati, nggak ada pengikutnya. Terus kemudian Imam Hambali dalam keadaan sedo meninggal, itu beliau menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada saat itu memiliki pengikut yang banyak. Terus bercakap-cakap tuh antara Imam Hambali sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu berpindah madhab kepada madhab Hambali. Jadi pengikut-pengikutnya hidup lagi. Jadi madhab Hambali nggak jadi selesai gitu, nggak jadi mati karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpindah madhab kepada madhab Hambali gitu. Ceritanya gitu. Terus apa ini?
Yang kedua, membahas tentang mujtahid madhab. Nah, mujtahid madhab adalah mujtahid yang mutamakin. Dia itu mengikuti kaidah imamnya. Nah, gitu. Lebih mengikuti kaidah. Jadi ketika ada mustafti atau orang yang bertanya, dia itu dikembalikan kepada kaidahnya imamnya. Semisal tadi, menurut saya Imam Hambali itu bukan mujtahid mutlak, tapi beliau itu mujtahid madhab. Karena apa? Dia itu mengembalikan setiap pertanyaan, setiap hal itu kepada kaidahnya Imam Syafi'i yang di Qaul Qadim gitu. Paham nggih? Jadi kan pasti imam itu memiliki kaidah-kaidah. Nah, mujtahid madhab adalah orang yang menetapkan satu hukum tapi berdasarkan kaidah imamnya. Itu namanya adalah mujtahidul madhab. Nah, yang terakhir adalah mujtahid fatwa. Jadi mujtahid fatwa itu orang yang berfatwa berdasarkan fatwa-fatwanya madhab, berdasarkan fatwa-fatwanya mujtahid mutlak. Jadi dia itu ngerti semua pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Nah, dia itu nyampein sesuai dengan mujtahid mutlak. Itu adalah mujtahid fatwa. Gitu. Terus ini yang terakhir adalah gimana? Yang mujtahid fatwa diulang kan? Hah? Yang mujtahid fatwa apa barusan diulang penjelasannya. Kalau mujtahid fatwa itu dia lebih ke apa ya? Dia itu enggak menetapkan satu hukum, tapi dia itu ngomong sesuai dengan apa yang diomongin sama mujtahid yang lain gitu. Semisal nih, aku udah pernah ngomong hukumnya A haram. Terus lo sebagai mujtahid fatwa yang lo ngerti apa yang gue omongin semuanya gitu, paham tentang madhab gue. Nah, lo ngomong pakai pendapat gue, itu namanya adalah mujtahid fatwa. Jadi tapi lo pinter banget gitu. Itu adalah mujtahid fatwa gitu, mengikuti itulah pokoknya. Nah, terakhir, idza ijtahada kullun minhum fil furu'i fa asaba. Ketika mujtahid itu menetapkan satu hukum dan kelak ternyata itu benar, berarti dapat 2 pahala. Kalau cuman satu, maksudnya kalau salah berarti cuman dapat pahala 1. Tapi tetap pahala. Itu udah ngerti semuanya lah. Selesai ya. Ini clear, berarti usul fikih kita udah semuanya. Semoga teman-teman ini nggak cuman sekedar diapalin, tapi bisa paham. Itu tujuan saya ngadain ini tuh, jadi nggak cuman sekedar hafal, tapi ngerti. Karena orang yang menghafal tanpa paham itu menurutku susah, untuk menghafalnya itu susah. Makanya saya ingin bantu teman-teman biar itu hafalinnya itu lebih mudah gitu. Itu ya. Mungkin kita cukupkan karena udah selesai dan baterai saya habis. Ya udah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Udah cukup ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.